Halo Sobat TAPI, kembali lagi di TAPI 04. Kali ini saya akan berbagi pengetahuan tentang pengenalan komponen dasar elektronika. Komponen elektronika adalah benda dalam sebuah rangkaian peralatan elektronika berperan sebagai pendukung yang bekerja sesuai dengan fungsinya masing-masing. Secara umum, komponen elektronika dibagi menjadi dua bagian, yaitu komponen elektronika aktif dan komponen elektronika pasif. Oke, yang pertama, komponen elektronika aktif. Komponen elektronika aktif merupakan jenis komponen elektronika yang membutuhkan arus listrik eksternal agar bisa beroperasi. Nah, di samping saya sudah siapkan contoh gambar komponen elektronika aktif. Di antaranya ada dioda, transistor, dan IC atau Integrated Circuit. Artinya, komponen elektronika ini hanya akan aktif setelah menerima sumber arus dan tegangan listrik dari sumber luar atau eksternal. Arus yang dibutuhkan oleh komponen aktif ini bisa AC atau alternating current atau DC direct current. Komponen tersebut terbuat dari bahan semikonduktor, germanium, silikon, dan metal oksides. Selanjutnya yang kedua yaitu komponen elektronika pasif. Komponen elektronika pasif adalah kebalikan dari komponen elektronika aktif, yaitu komponen elektronika yang tidak membutuhkan arus listrik eksternal untuk bisa beroperasi. Oke, di samping saya sudah siapkan contoh gambar komponen elektronika pasif. Di antaranya ada resistor, kapasitor, dan induktor. Berikutnya ada jenis-jenis komponen elektronika beserta simbol dan fungsinya. Yang pertama yaitu resistor. Pengertian resistor adalah komponen dasar elektronika pasif biasa digunakan untuk membatasi jumlah arus atau tegangan yang mengalir dalam suatu rangkaian. Sesuai dengan namanya, resistor bersifat resistif dan umumnya terbuat dari bahan karbon. Satuan nilai resistor atau hambatan adalah ohm. Nilai resistor biasanya diwakili dengan kode angka atau gelang warna yang melingkari badan resistor. Hambatan resistor sering disebut juga resistansi. Nah, jika kalian ingin mengetahui cara menghitung nilai resistor, ada di video saya sebelumnya ya. Selanjutnya, secara umum, resistor diklasifikasikan 4 jenis. Yang pertama yaitu resistor. Yang kedua, variabel resistor. Yang ketiga, light dependent resistor. Dan yang keempat, thermal dependent resistor. Oke, di kolom pertama ada nama, yaitu resistor.
Untuk simbolnya seperti ini dan bentuk fisiknya seperti ini. Fungsi resistor ini adalah sebagai penghambat arus listrik yang mengalir dalam rangkaian elektronika. Kemudian di kolom kedua ada variabel resistor. Fungsi variabel resistor ini adalah sebagai penghambat arus listrik yang mengalir dalam rangkaian elektronika. Tapi nilai hambatannya bisa diatur atau dirubah-rubah. Untuk simbolnya seperti ini dan bentuk fisiknya seperti ini. Next, di kolom ketiga ada light dependent resistor atau disebut LDR. Bukan LDR long distance relationship ya, yang lagi pacaran jarak jauh itu. Tapi ini LDR light dependent resistor. Untuk simbolnya seperti ini dan bentuk fisiknya seperti ini. Fungsi LDR biasanya digunakan untuk sensor cahaya. Kurang lebihnya seperti itu. Dan yang terakhir, kolom keempat, ada thermal dependent resistor. Untuk simbolnya seperti ini dan bentuk fisiknya seperti ini. Thermal dependent resistor atau termistor ini terbagi menjadi dua, yaitu termistor NTC atau negatif temperatur koefisien dan termistor PTC atau positif temperatur koefisien. Seperti namanya, nilai resistansi termistor NTC akan turun jika suhu di sekitar termistor NTC tersebut tinggi, berbanding terbalik atau negatif. Sedangkan untuk termistor PTC, semakin tinggi suhu di sekitarnya, semakin tinggi pula nilai resistansinya, berbanding lurus atau positif. Jadi, komponen ini berfungsi sebagai sensor pada rangkaian elektronika yang berhubungan dengan suhu atau temperatur. Yang kedua yaitu transistor. Transistor adalah komponen elektronika aktif yang terbuat dari bahan semikonduktor. Dan dasarnya transistor memiliki 3 kaki atau 3 elektroda, yaitu basis, kolektor, dan emitor. Oke, di kolom pertama, transistor NPN. Dan di kolom kedua, transistor PNP. Kedua transistor ini berjenis transistor bipolar atau BJT, bipolar junction transistor. Untuk simbolnya seperti ini. Kedua simbol ini terdapat huruf B. B ini adalah basis, C ini adalah kolektor, dan E yaitu emitor. Bentuk fisiknya seperti ini. Saya ambil contoh gambar menggunakan kode BD 139 dan BD 140. Fungsi transistor ini adalah sebagai penguat
saklar, driver motor DC, dan osilator. Next, di kolom ketiga dari atas ada foto transistor jenisnya NPN. Untuk simbolnya seperti ini dan bentuk fisiknya seperti ini. Fungsi dari fototransistor yaitu dapat mengubah energi cahaya menjadi listrik dan memiliki penguat atau gain internal. Penguat internal yang terintegrasi ini menjadikan sensitivitas atau kepekaan terhadap cahaya yang jauh lebih baik dari komponen pendeteksi cahaya lainnya, seperti dioda ataupun fotoresistor. Dan yang terakhir, kolom keempat yaitu triak. Untuk simbolnya seperti ini dan bentuk fisiknya seperti ini. Jenis triak mempunyai 4 lapis semikonduktor. Triak juga mempunyai 4 layer yang diberi nama dengan NPNP ketika arahnya negatif dan PNPN ketika arahnya positif. Triak adalah singkatan dari triode for alternating current atau trioda untuk arus bolak-balik. Sederhananya, sebuah triak sama dengan 2 buah SCR yang disusun serta disambungkan secara anti-paralel atau paralel yang berlawanan arah dengan terminal gerbang gate yang dihubungkan secara bersamaan menjadi satu. Selanjutnya yang ketiga yaitu kapasitor. Kapasitor adalah komponen elektronika pasif yang menyimpan energi atau muatan listrik sementara waktu. Umumnya, kapasitor terdiri dari 2 plat, yaitu konduktor, plat logam, atau foil, yang dipisahkan satu sama lain oleh isolator atau dielektrik dengan masing-masing plat yang terhubung ke terminal. Satuan dari kapasitor adalah farad. Oke, di kolom pertama, kapasitor biasa atau non-polaritas. Untuk simbolnya seperti ini dan bentuk fisiknya seperti ini. Kapasitor non-polaritas adalah kapasitor yang dibuat dengan bahan dielektrik dari keramik, film, dan mika. Bahan keramik dan mika adalah bahan yang populer untuk membuat kapasitor yang kapasitansinya kecil. Dari picofarad sampai mikrofarad. Biasanya kapasitor ini digunakan untuk aplikasi rangkaian yang memiliki frekuensi tinggi. Yang kedua yaitu kapasitor elektrolit atau kapasitor yang memiliki polaritas. Untuk simbolnya seperti ini dan bentuk fisiknya seperti ini. Kapasitor yang dimaksud adalah elektrolit kondensator atau ELKO. Fungsi dari komponen ini adalah sebagai filter, rangkaian LC pada osilator, perata arus,
dan masih banyak lagi. Next, yang ketiga, kapasitor variabel atau variabel kapasitor. Untuk simbolnya seperti ini dan bentuk fisiknya seperti ini. Kapasitor variabel adalah kondensator yang nilai kapasitansinya dapat diubah sesuai dengan kebutuhan. Ada dua jenis kondensator variabel, yaitu kondensator Parco dan kondensator Treimer. Fungsi dari komponen ini banyak digunakan pada rangkaian radio sebagai pengatur frekuensi. Yang keempat yaitu induktor atau coil. Induktor adalah komponen elektronika pasif yang sering ditemukan pada rangkaian elektronika, terutama pada rangkaian yang berkaitan dengan frekuensi radio. Induktor atau coil komponen elektronika pasif yang terdiri dari susunan lilitan kawat yang membentuk sebuah kumparan. Pada dasarnya, induktor dapat menimbulkan medan magnet jika dialiri arus listrik. Satuan induktansi pada induktor adalah Henry. Di kolom pertama yaitu induktor nilai tetap. Untuk bentuk fisiknya seperti ini dan simbolnya seperti ini. Di kolom kedua, induktor variabel. Untuk bentuk fisiknya seperti ini dan simbolnya seperti ini. Next, yang kelima, dioda. Dioda adalah komponen elektronika aktif yang berfungsi untuk mengalirkan arus listrik searah. Selain sebagai penyearah arus, dioda ini juga berfungsi menghambat arus listrik dari arah yang berlawanan. Dioda memiliki penghubung atau junction yang sering disebut komponen dua lapis atau anoda dan katoda. Sehingga dioda masuk dalam komponen elektronika semikonduktor. Di kolom pertama yaitu dioda penyearah. Untuk bentuk fisiknya seperti ini dan simbolnya seperti ini. Fungsinya yaitu sebagai penyearah arus AC ke DC. Yang kedua, dioda Zener. Untuk bentuk fisiknya seperti ini dan simbolnya seperti ini. Fungsi dari dioda Zener yaitu untuk mengamankan rangkaian sesudah tegangan yang ditentukan oleh dioda Zener. Selanjutnya yaitu LED atau Light Emitting Dioda. Untuk bentuk fisiknya seperti ini dan simbolnya seperti ini. Fungsi dari LED ini
sebagai dioda emisi cahaya yang bisa memancarkan cahaya monokromatik. Lanjut, dioda SCR. Dioda SCR adalah dioda yang berfungsi sebagai pengendali. Untuk bentuk fisiknya seperti ini dan simbolnya seperti ini. Next, dioda laser. Dioda laser adalah komponen elektronika semikonduktor yang dapat menghasilkan radiasi koheren. Dapat dilihat oleh mata ataupun dalam bentuk spektrum inframerah ketika dialiri arus listrik. Untuk bentuk fisiknya seperti ini dan simbolnya seperti ini. Oke, yang terakhir, dioda foto. Dioda foto adalah dioda yang memiliki kepekaan terhadap cahaya, sehingga seringkali digunakan sebagai sensor cahaya. Untuk bentuk fisiknya seperti ini dan simbolnya seperti ini. Selanjutnya yang keenam, yaitu IC atau Integrated Circuit. IC ini adalah komponen elektronika aktif yang terdiri dari gabungan ratusan, ribuan, bahkan jutaan transistor, dioda, resistor, dan kapasitor yang diintegrasikan menjadi satu yang akan memiliki fungsi tertentu. Sebuah IC biasanya berbahan semikonduktor. IC dikemas dan dibentuk dalam sebuah kemasan yang kecil, kompleks, dengan memiliki pin sesuai fungsinya masing-masing. IC memiliki bentuk yang bermacam-macam, mulai dari yang berkaki 3 hingga ratusan, bahkan ribuan kaki atau terminal. Pada umumnya, IC adalah serangkaian komponen yang difungsikan sebagai otak dalam sebuah peralatan elektronika atau microprosesor. Adapun fungsi IC adalah sebagai penguat, pengontrol, switching, dan media penyimpanan. Untuk bentuk fisiknya seperti ini dan simbolnya seperti ini. Next, yang ketujuh, yaitu saklar. Saklar adalah komponen elektronika pasif yang memiliki fungsi memutuskan serta menghubungkan aliran listrik. Untuk bentuk fisiknya seperti ini dan simbolnya seperti ini. Yang terakhir, yang kedelapan, yaitu transformator atau trapo.
Transformator atau trafo adalah komponen elektronika pasif yang bekerja berdasarkan perubahan gaya medan listrik. Komponen ini berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan tegangan, biasa dikatakan trafo step up atau trafo step down. Untuk bentuk fisiknya seperti ini dan simbolnya seperti ini. Gimana? Cukup jelas? Atau mungkin ada pertanyaan? Tulis di kolom komentar. Dan saya ucapkan terima kasih ya karena sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya channel ini agar channel ini bisa terus berkembang. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya atau tombol notifikasi agar tidak ketinggalan video dari channel TAPI 04. Terima kasih.